Kita akan mengaji tentang adab-adab dalam bermajlis. Adab-adab dalam bermajlis. Hari ini kita duduk di majlis, yaitu adalah tempatnya mencari ilmu. Majlis itu adalah makan julus, tempat duduk. Jadi kalau kita ada di majlis itu lebih baik, dan yang paling utama adalah duduk. Ya, yang paling utama apa? Duduk. Kemudian ada manfaat dalam bermajlis. Ya, ada berbagai macam manfaat dalam bermajlis. Yang pertama, siapa yang datang ke majlis itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi orang-orang yang sengaja datang dari rumahnya duduk di majlis ilmu, tidak lain dia hanya berharap agar Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maka duduk panjenengan di sini, di tempat ini, ya, dimanapun kita berada dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Pertanyaannya adalah, surga itu enak atau tidak? Enak. Nah, harapan kita memang mendapatkan surga yang enak, ya. Dan ketika kita duduk di majlis, kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam majlis juga kita mengetahui dan menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini kurang baik, dan yang baik adalah seperti ini. Begitu banyak orang-orang yang duduk di majlis, ya, yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu, yang tadinya biasa menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena setelah dia duduk di majlis, kehidupannya itu menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Kira-kira dulu zaman-zaman kita belum duduk di majlis, ya, hidup kita lebih bahagia atau lebih bahagia sekarang? Ketenangan hidup yang hakiki itu ternyata kita dapati ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika manusia mencari akhirat. Coba kalau kita pikir-pikir, yang membuat kita sedih itu urusan dunia atau urusan akhirat? Yang membuat kita resah, gelisah, kesal, marah, itu urusan dunia atau urusan akhirat? Hah? Yang membuat jenengan itu menangis, gitu ya, itu kira-kira urusan dunia atau akhirat? Ada nggak urusan akhirat jenengan itu bisa menangis? Ada nggak? Ada. Kapan kita menangis ketika kita melakukan urusan akhirat? Kapan? Ketika sujud, ya. Tapi beda nggak menangisnya? Beda. Yang satu menangis beneran, yang satu menangis bahagia. Jadi semua urusan akhirat itu baik atau buruk? Baik. Tapi banyak urusan dunia itu yang tidak baik. Namun dengan tidak baik urusan dunia, banyak orang yang masih mengejar-ngejar dunia. Leres gak? Dunia dikejar, gitu ya. Endingnya apa? Nangis lagi, dikejar lagi, sedih lagi, dikejar lagi, rugi lagi. Ya, kalau bahasa kitanya itu orang nana kapoke. Udah tahu nih, ya kan? Iya, urusan dunia itu akan membuat dia sedih, dikejar terus
surat At-Tahrim ya, itu ayat ke 26. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tiga cara untuk manusia itu mendapatkan kebahagiaan atau usaha yang tidak akan pernah merugi. Kan orang-orang itu hidup di dunia ini berupaya untuk menggapai apa? Kebahagiaan. Orang-orang hidup di dunia ini berusaha mencari tijaratan lan tabur, usaha yang tidak akan pernah merugi. Gimana caranya? Yang terjadi ketika dia usaha ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan kejedot, yang ada apa? Masuk ke lubang, ketimpa tangga. Ada nggak yang kayak gini? Muter-muter aja hidupnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum ya sirran wa alaniyah." Jadi orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang sedekah, dia hanya berharap apa? Tijaratan lan tabur. Jadi kalau orang itu mau hidup bahagia, sebenarnya kuncinya cuma 3. Lakukan 3 hal ini dan jangan dijauhkan. Apa itu? Baca Quran, sholat, sedekah, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang melakukan 3 hal ini, kira-kira hidupnya pasti bahagia atau enggak? Insya Allah bahagia. Ada enggak orang nih melakukan 3 hal ini hidupnya melarat? Enggak ada, Pak. Karena kebahagiaan hakiki ternyata itu bukan dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, tanah yang luas. Ternyata kebahagiaan hakiki itu ada di mana? Di dalam hati yang merasa cukup. Ginaun nafas. Jadi kekayaan hakiki itu ada di mana? Ginaun nafas, yaitu ada di hati yang merasa cukup. Kita pernah datang ke suatu desa, di mana desa itu tidak ada apa-apanya. Orang yang ada di desa itu tiap hari ngapain? Bertani gitu ya. Tapi ketika kita datang ke sana, kemudian minum teh panas, ditambahin dengan apa? Singkong gitu ya. Pagi-pagi udah kayak gitu, kayaknya loh kok enak banget hidup di sini gitu ya. Ternyata kebahagiaan hakiki itu adalah bukan dengan kemewahan. Karena pada hakikatnya apa yang kita punya hari ini itu semuanya tidak akan dibawa. Kita berusaha mencari roda 2, roda 4, roda 6 gitu kan. Endingnya kendaraan kita itu nggak ada rodanya, Pak. Apa itu? Keranda. Ada rodanya apa enggak? Ada. Dan semuanya akan menaiki kendaraan itu. Tapi berupaya semaksimal mungkin mencari dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang membuat kita bahagia itu adalah ketika kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Dari kita yang jarang duduk di majelis ilmu, setelah kita duduk di majelis ilmu, Masya Allah, kita baru tahu ternyata yang kita harapkan di masa tua itu bukan kita meninggalkan rumah yang mewah, tapi kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Laras napa boten? Kita di usia-usia 50, 60, ada nggak yang 70 di sini? Yang 70 ada di sini? Ada? Jenengan 70? 71? Masya Allah.
71 tapi tetap rajin ngaji di sini, kemudian di mana Ikhwanus Sofa ya, masya Allah. Orang-orang yang rajin ibadah itu nggak kelihatan, ya nggak kelihatan apa tuanya. Saya kira jenengan masih usia 60, nggak tahunya sudah 71. Allahu Karim. Sehat selalu ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, yaitu mencari apa? Mencari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manfaat duduk di majelis ilmu itu ya, yaitu adalah kita berada di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di mana? Di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Idza marartum ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khalqu dzikr. Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Jadi kalau kita ngelewatin taman surga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikr. Kayak gini nih. Ini adalah majlis ilmu. Dinamakan halaqah zikr. Karena di sini kita tempatnya mengingat Allah. Apa yang kita dengar hari ini menjadi wasilah kita untuk zikrullah, mengingat Allah. Alangkah bahagianya kita ada di sini. Alangkah senangnya kita di sini karena di tempat ini kita selalu mengingat nama Allah, kebesaran Allah, kemahaesaan Allah. Maka yang dinamakan taman surga itu adalah taman yang membuat mata kita itu senang melihatnya. Kita kalau ngelihat nih di masjid ini, kira-kira senang apa enggak Pak? Kita masuk masjid ya Pak, itu kita beda Pak sama masuk rumah Pak. Kita masuk masjid itu berasa ya Allah enak gitu ya. Apalagi jenengan masuk Masjidil Haram, apalagi jenengan masuk Masjidin Nabawi. Kalau kita nggak ada keperluan buat makan ya, buat urusan dunia yaitu mandi, kita nggak mau keluar tuh dari Masjidin Nabawi atau Masjidil Haram. Kenapa? Karena begitu nikmatnya kita ada di dalamnya melihat orang-orang, melihat pemandangan yang sangat indah. Ada orang yang berlama-lama dalam berzikir, ada orang yang kuat dia membaca Quran dari pagi, siang, sore dan malam. Ada orang-orang, ada anak-anak kecil yang berlari-lari kemudian duduk menghafalkan Quran ya. Kalau kita duduk di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, kalau di Masjidil Haram itu ada di bawah lantai dasar itu, setiap hari ada anak-anak kecil yang menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, senang sekali kita melihatnya. Itulah taman-taman surganya. Ketika kita melihat taman surga itu ya, ketika kita melihat ada halaqah zikir di situ, berhenti sebentar. Untuk apa? Agar kita bisa menikmati pemandangan yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Kemudian yang ketiga adalah manfaat orang yang duduk di majelis ilmu itu apa? Manfaat orang yang duduk di majelis ilmu itu dia akan mendapatkan 3 hal juga. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Dia akan mendapatkan ketenangan. Jenengan duduk di sini kira-kira dapat ketenangan apa enggak? Dapat. Salah satu contoh ketenangan yang sering kita lihat itu banyak orang yang duduk di majelis ilmu, duduk manggut-manggut kemudian matanya merem. Maka sering saya sampaikan kalau ada orang duduk di majelis ilmu yang tidur itu nggak usah dibangunin. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sakinah. Karena dia sudah mendapatkan apa? Ketenangan. Bahkan di hari Jumat juga, di hari Jumat
itu sering banyak orang-orang yang khotib sudah naik mimbar baru assalamualaikum saja dia sudah mendapatkan ketenangan. Leres napa boten, Pak? Bahkan saya sendiri itu dulu saya berpikir kenapa ya kok sholat Jumat itu kok bisa bikin tidur. Mendekati sholat Jumat saja bahkan dulu ya Allah sampai-sampai itu saya niat, Pak. Sampai-sampai diniatin entar tidurnya di waktu sholat Jumat aja deh gitu. Jadi ketika masuk itu saya mencari apa? Senderan, Pak. Ya Allah, ya. Habis itu gimana sih caranya ngilangin ngantuk saat sholat Jumat? Berat banget, Pak. Berat banget. Kecuali apa? Kecuali masjid yang mic-nya gede. Jadi suaranya gede, kemudian khotibnya itu menggelegar. Tapi itu juga kadang-kadang tetap aja ngantuk, Pak. Ya, tetap aja ngantuk. Kira-kira laras napa boten? Apa kulo mawon yang ngerasain kayak gitu? Ya, apalagi yang bekerja dia bekerja kemudian pulang sampai di masjid itu mandan-mandan sudah mulai ngantuk, Pak. Sampai akhirnya saya berdoa gimana caranya ya Allah supaya nggak ngantuk lagi. Dan alhamdulillah saat ini ya doa saya itu dikabulkan. Saya udah nggak ngantuk lagi saat sholat Jumat, Pak. Kenapa sebabnya? Saya jadi khotib sholat Jumat. Jadi wasilah kita jadi ngantuk jadi waktu sholat Jumat itu gimana? Jadi khotib kan nggak mungkin khotib itu tertidur apalagi ngantuk. Nah itu, jadi mendapatkan ketenangan. Banyak orang yang di rumah nggak tenang datang di majelis ilmu tenang. Karena memang Rasulullah SAW itu telah menjelaskan orang yang duduk di majelis ilmu, maka yang pertama itu nazalat alaihimus sakinah, dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itu bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu. Ketika kita di rumah duduk, kemudian kita membuka Quran, zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, dengan duduk dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala juga membuat hati kita tenang. Maka semua yang kita lakukan dengan mengingat Allah, hati kita akan mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, dengerin pengajian, selain dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan apa? Dia itu akan mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu ampunan dan kemudahan. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan rahmat, dosanya diampuni dan dia dimudahkan dalam segala urusannya. Ya. Maka bahagia sekali kalau seorang istri itu punya suami yang namanya rahmat gitu ya. Dia nggak usah ngaji, saya nggak usah ngaji kalau gitu Ustadz. Kenapa? Karena setiap hari saya mendapatkan rahmat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja, setelah dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, dan yang terakhir adalah orang yang duduk di majelis ilmu itu dia menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah, sebab malaikat hari ini berkumpul di masjid ini, malaikat berkumpul semuanya. Ngapain malaikat kumpul? Dia melihat dan mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan. Artinya di sini hari ini ada CCTV. Ya, kira-kira CCTV-nya di mana? Nih di semuanya di sekeliling nih. Ya, maka di majelis ilmu itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak baik. Yang ada apa? Harapan penuh doa. Karena pada saat inilah malaikat itu melihat dan mendengar apa yang kita ucapkan dan akan disampaikan kepada Allah, dan Allah akan membanggakan kita semuanya dibandingkan makhluk yang lain. Allahu Karim. Orang yang ada di majelis ilmu menjadi apa? Menjadi orang yang sangat dibanggakan di antara makhluk-makhluk yang lain.
maka berbahagialah kita yang ada duduk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat kita berada di majelis ilmu, ya? Saat kita berada di majelis ilmu. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita mau duduk di majelis ilmu itu jangan lupa apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Kita datang ke majelis ilmu ini niatnya apa? Ya, niatnya untuk mencari ilmu atau niatnya untuk apa namanya? Kabur karena dikejar-kejar debt collector. Daripada saya di rumah udah banyak yang nagih, mendingan saya datang ke mana? Ke pengajian aja, ya. Jadi ngaji terus. Kok ibu-ibu ini ngaji terus? Kenapa? Saya udah bosan di rumah, Pak Ustadz, nggak tenang. Kenapa? Karena tiap hari saya ditagih sama debt collector. Ada Bang Tongol yang tiap hari nongol gitu ya. Nah, jadi niatnya untuk apa kita datang ke sini? Ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian bukan hanya niat saja, adab dalam bermajlis. Ketika kita datang jangan lupa apa? Mengucapkan salam. Ya. Ketika kita datang ke majelis ilmu jangan lupa untuk apa? Mengucapkan salam. Idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim fa idza arada ayyakuma falyusallim falaysatil ula bi ahqqi minal akhirah. Jadi apabila dia datang di majelis itu jangan lupa apa? Datang mengucapkan salam. Tapi bukan berarti ketika datang majelisnya sudah mulai, kemudian dia mengucapkan salam, Assalamualaikum gitu ya. Bukan. Tapi mengucapkan salam ya dalam dirinya. Kecuali majelisnya belum mulai. Ya, dia mengucapkan salam dan orang-orang yang ada di dalamnya itu menjawab salamnya. Ya, ini. Begitu juga ketika akhir dari majlis kita meninggalkan majlis, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan sholawat. Jadi di dalam majlis itu jangan lupa untuk apa? Memperbanyak zikir dan sholawat. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa insyaallah adzabahum wa insya'a ghafarahum. Tidaklah sebuah kaum, sesuatu kaum itu duduk di dalam majlis dan tidak menyebutkan nama Allah dan tidak ada bersolawat kepada Nabi, melainkan mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Ada orang duduk di majlis, tapi bukannya zikir, tapi ngapain? Ya, cerita, gosip, ya. Ada orang yang duduk di majlis, ya, dia kumpul-kumpul, tapi apa yang terjadi? Ngerumpi, joget-joget, ya. Ada kan perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya apa? Jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Maka kita hindari perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini. Jadi pastikan perkumpulan kita itu di dalamnya ada apa? Zikrullah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang ini alhamdulillah majlis-majlis dasawisma, apalagi PKK, gitu kan? Arisan-arisan itu bukan hanya sekedar kumpul. Kalau dulu kan ada arisan, Jeng apa kabar? Alhamdulillah. Suami gimana suami? Masih yang dulu apa udah ganti? Gitu kan? Saya mau udah tuker tambah suami saya, gitu ya. Ngobrol aja, ya kan, dari A sampai Z ngomongin siapa? Suaminya. Anaknya gimana? Alhamdulillah, ya. Habis itu, Jeng, sini Jeng, gitu kan? Ada gelang baru, gitu ya. Gitu kan? Pas dia datang,
Saya ini pusing banget, di sini ada cincin baru gitu kan. Jadi semuanya serba pamer. Ayo berapa nih? Kita arisan nih. Arisan berapa? Sejuta, 10 orang 10 juta. Masya Allah. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah di Dasawisma, PKK, di mana lagi? Arisan-arisan semuanya itu sekarang sudah ada pengajian. Walaupun hanya sekedar 10 menit, 15 menit, tapi di dalamnya duduk bermajlis. Ya, insya Allah bukan hanya sekedar duduk, tapi bisa mengantarkannya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi jangan sampai kita duduk di majlis tapi kita mendapatkan azab Allah. Jangan sampai kita duduk di majlis tapi dosa kita semakin bertambah. Pastikan duduk di majlis dosa kita berkurang dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adab di majlis itu selanjutnya adalah apa? La yuqimur rajula min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tentang duduk di majlis ilmu. Jadi kalau ada orang duduk di majlis itu, yang paling utama apa? Janganlah seseorang itu memaksa saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya agar dia bisa menempati tempat duduk itu. Jeng bangun. Pas dia bangun kita duduk di tempatnya, itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Salah satu contohnya apa? Anak-anak kecil tuh. Kan banyak anak-anak tuh kadang waktu sholat dia udah ada di depan. Pas dia udah duduk di depan, kita suruh apa? Ke belakang. Kita suruh kemana? Ke belakang. Itu sebenarnya tidak diperkenankan. Ya, kenapa? Karena dia sudah ada di barisan depan. Kecuali anak kecil itu ada di mana? Di belakang imam. Karena orang yang ada di belakang imam ini adalah orang yang bacaannya baik, kemudian faqihu fiddin. Namun kalau misalkan ada anak kecil di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya, tidak diperkenankan kita untuk menggeser anak kecil itu. Ya. Begitu juga ketika dia ada duduk di majelis ilmu, ketika dia sudah duduk kemudian disuruh pindah. Kenapa? Karena ada pejabat yang datang. Pak, pinggir dulu Pak, ternyata Pak Bupati datang. Tapi kalau seandainya misalkan sop pertama ini memang dari awal sudah dikosongkan, ya, kemudian kita duduk di tempat yang kosong itu, kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena memang itu bukan tempat duduk kita. Contoh kayak begini. Ini kursi ya. Kursi buat pemateri. Ini kan kursi siapa saja boleh duduk. Leres nggih? Tapi kursi ini menjadi kursi khusus pemateri kapan? Ketika waktu materi itu akan disampaikan. Berarti siapa yang berhak duduk di sini? Pemateri. Boleh nggak orang lain duduk di sini? Nggak boleh, kecuali dia memberikan materi. Begitu. Itu adalah adab dalam bermajlis. Kita boleh duduk di tempat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau itu sudah ada yang punya, maka kita tidak boleh mendudukinya. Contoh, kadang kita itu mau ke kamar kecil dulu, leres ya? Ketika kita mau ke kamar kecil, kadang kita kasih apa nih? Tas kita atau apalagi sejadah kita. Nah, sengaja orang itu naruh sejadahnya di mana? Ditaruh ke belakang. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ketika kita duduk di majlis itu, cari tempat yang kosong. Jangan sampai kita menempati tempat yang sudah ditempati orang lain. Duh, ini kan tempat umum. Iya, tempat umum.
tapi orang ini sudah duduk di majelis itu, ya. Tapi biasanya orang itu yang udah duduk di depan itu dia nggak mau ngasih tempat duduknya, maka selanjutnya apa? Walakin tafassahu wa tawassau. Jadi orang yang sudah duduk itu juga tidak diperkenankan apa? Tidak diperkenankan untuk menyempitkan tempat duduknya, tapi apa? Longgarkan, kasih tempat bagi mereka yang baru datang. Jadi di sini ada dua, orang yang mau duduk adabnya seperti apa, dan orang yang sudah duduk adabnya seperti apa. Orang yang mau duduk adabnya jangan mengambil ya tempat duduk orang lain. Ya. Kalau di situ kita tahu ada orang yang pernah mendudukinya dan dia akan kembali ke tempatnya, jangan sekali-kali kita duduk di tempat itu. Karena memang ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau ada orang yang duduk, ya, adab orang yang sudah duduk, apa yang harus dia lakukan? Tafassahu wa tawassau. Dia nggak boleh menyempitkan kayak begini, ya. Sengaja dia pakai sejadah yang besar supaya dia bisa duduk yang luas. Sedangkan orang-orang yang ada itu mencari tempat duduk, sehingga dia duduk di majelis tapi tempatnya tidak nyaman. Gara-gara apa? Ada orang-orang yang serakah untuk mendapatkan kenyamanan tempat duduk. Padahal dari satu baris itu 10 orang seharusnya bisa dimasuki 15 orang. Tapi dengan mereka itu menyempitkan softnya, sehingga orang lain tidak bisa duduk ya di dekatnya. Ini pun tidak diperkenankan. Jadi ada adab orang yang duduk, ada adab bagi orang yang mau duduk. Orang yang sudah duduk maka diberikan kelonggaran agar orang lain bisa duduk. Tapi kalau dia akan mencari tempat duduk, maka carilah tempat duduk yang tidak atau belum diduduki oleh orang lain, dan jangan menggeser tempat duduk orang lain. Contoh, tempat duduk ini udah ada sejadahnya. Kemudian dia baru datang, orang yang duduk di sini lagi ke kamar mandi. Kemudian dipindah, ini digeser nih sejadahnya. Dia tetap dapat tempat duduk, tapi digeser dari tempatnya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Walaupun orangnya enggak ada. Ya. Walaupun orangnya enggak ada. Ini adalah adab dalam bermajlis. Kemudian yang terakhir, adab dalam bermajlis itu apa? Adab dalam bermajlis yang terakhir itu jangan lupa untuk membaca doa di akhir majlis. Apa doa di akhir majlis itu? Yaitu doa kafaratul majlis. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir majlis itu kita menyebut nama Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah, dengan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika. Itu artinya kita membaca doa apa? Subhanallah walhamdulillah. Kemudian di akhir majlis itu juga kita menegaskan membaca syahadat kita, asyhadu alla ilaha illa anta, ya. Ini kita menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling terakhir kita membaca apa? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita memohon ampunan kepada Allah karena di dalam majlis banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Ketika kita di majlis ini, ketika kita duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya nggak enak nih, gitu kan? Ya, ustadznya bikin ngantukin, ya, ustadznya. Nah itu kira-kira kita berdosa apa enggak? Ya. Atau ketika kita lagi duduk, tiba-tiba ada teman kita yang datang,
mambu apa Kiai, gitu kan? Wah, jangan-jangan dia belum mandi nih, gitu ya. Grundel aja sama teman sebelahnya, itu pun tidak diperkenankan, ya. Maka di situ ada dosa tambahan kita yang kita mohonkan ampun kepada Allah di akhir majlis, ya. Apalagi dia sengaja duduk di majlis dan membicarakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adab-adab kita di dalam majlis. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bermajlis, dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi